Halo gebrakers dimanapun kalian ngagebrak, gimana wifi tetangga masih aman? Kayak saya dong, pakai paket darurat. Wah wah. Kali ini kita akan bahas film The Bad Guys yang rilis pada 25 Maret 2022, disutradarai oleh Pierre Peripal, menceritakan kisah geng terkuat, tersadis, terjahat di bumi yang mau merubah persepsi pandangan masyarakat tentang hal itu menjadi kebalikannya. Apakah mereka akan berhasil menjadi geng anak soleh? Kita keder aja langsung ke filmnya. Di Greater Los Angeles, di mana manusia dan hewan antropomorfik hidup berdampingan, berbagai macam penjahat perampok ada di sana, namun kisah akan berfokus ke suatu geng yang sudah sangat terkenal akan kriminalitasnya. Di balik percakapan mereka tentang sebuah pesta ulang tahun yang sangat tidak disukai oleh si ular, ada rencana baik yang akan mereka lakukan, yaitu merampok sebuah bank. Saking sudah terkenalnya, baru melihat saja orang-orang sudah pada ketar-ketir ketakutan, dan dengan perasaan tiisnya mereka berdua masuk ke sebuah bank tanpa ada kesulitan sedikit pun karena lagi-lagi orang-orang yang berada di bank sudah shock duluan melihat wujud mereka. Mereka berdua pun kabur seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mari kita perkenalan dulu sama anggota geng paling mengerikan. Ini adalah si Snake, merupakan ular paling licik, ahli di bidang berangkas meskipun tanpa tangan. Tapi dia ular yang sangat pesimis, akan mencuri barang berharga darimu, dan hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Well, look who's here. Took him long enough. Akhirnya polisi datang juga, di mana kehadirannya justru malah sudah ditunggu sama mereka. Ada lawan gak nih? Penjahat yang menunggu kedatangan polisi. Gokil. Ternyata mereka tidak berdua saja, kita kenalan lagi. Dia bernama Nyonya Tarantula, merupakan hacker handal yang mampu meretas berbagai sistem, dijuluki sebagai penyihir teknologi. Kita sebut dia si Web. Dia meretas topan menjadi lampu hijau saat mobil mereka lewat dan merubahnya menjadi merah ketika polisi yang lewat. Bukan cuma itu, dia juga sudah mengambil alih radio polisi, mengacaukan sistem satelit mereka, membutakan helikopter mereka, dan menghack tukang kue untuk diantarkan ke si Snake. Ada lagi satu anggotanya yang menyamar jadi tukang konstruksi. Dia adalah Shark, ahli dalam manipulasi dan kamuflase, mampu menyamar menjadi 1000 wajah, dan keahliannya mencuri lukisan Mona Lisa, dan jelas dengan cara menyamar menjadi Mona Lisa juga tidak lupa dengan kue ulang tahunnya. Dan anggota terakhir, dia adalah piranha seperti Meriam yang tidak pernah takut melawan apapun atau siapapun. Dia pemberani tak kenal takut namun lupa dengan sesuatu, yaitu kue ulang tahun, dan sudah jadi kebiasaan suka hitut saat gugup atau berbohong. Yang jadi pertanyaan, kenapa kentut warnanya hijau enggak kuning gitu? Kan secara logika dan geofisika seharusnya berwarna kuning karena terbentuk dari asap tai atau bener gak sih? Haha, dan ini yang lebih gila lagi, mereka sengaja berhenti depan Mabes Polri, membanting berangkas hanya sekadar ingin kejar-kejaran lebih lama karena yang mengejar tadi sudah tidak ada, dan ini ketua dari mereka. Tingali nyengce mana ke polisi, tadi sempat ngamusik, sekarang joget-joget sambil dikejar polisi. Hayo, ada lawan gak? Kejar-kejaran pun kembali terjadi dengan polisi yang lebih banyak, dan langsung terjun juga kepala polisi, kita sebut saja si Bu Ketu, yang ikut mengejar. Dan bukan sembarang ketua, namun penjahat ini terlalu kuat, terlalu cerdas, dan sangat berani, membuat para polisi kembali tidak berdaya dibuatnya. Teruslah berlari, Wolf. Suatu hari, keberuntunganmu akan habis. Kami mungkin jahat, tapi kami sudah ahli dalam hal itu. Penjahat tangguh mereka bisa lolos dari kejaran polisi, kembali ke markas, dan diperlihatkan hasil dari kerja keras mereka yang sudah mendapatkan begitu banyak barang berharga. Kalian pasti tahu siapa pembawa acara berita di sini, ya dia Tiffany Plumpit. Si Wolf hanya ingin tahu ada berita heboh apa hari ini, dan ternyata diberitakan kalau orang jahat kembali beraksi. The Bad Guys membuktikan sekali lagi kalau mereka adalah para penjahat paling kejam di zaman sekarang, namun sepertinya akan segera berakhir karena gubernur yang baru terpilih, dia adalah Dianne Footsington, kita panggil saja si Bugub, memberikan pidato. Kita semua tahu betapa pengejutnya orang jahat itu melebihi segalanya, namun aku merasa kasihan pada mereka. Orang jahat ini hanyalah seorang pecundang di balik kejanakaannya amatir. Mereka terdapat kemarahan yang amat dalam, penolakan, dan membenci diri sendiri. Dikiranya The Bad Guys ini sedang ngelawak, guys. Dan itu merupakan seni yang tak ada nilainya. Nantang nih gubernur baru. Bugub juga menyampaikan kalau besok malam akan diadakan penghargaan warga teladan tahunan dan akan mempersembahkan Golden Dolphin kepada warga teladan tahun ini. Itu membuat si Wolf sebagai pemimpin semunga huleng seperti yang sedang memikirkan sesuatu yang lebih edan, dan ternyata benar saja, siapa yang mau dengan pekerjaan lain yang lebih besar.
Si Wolf punya rencana untuk mencuri Golden Dolphin dan kamu tahu, pekerjaan itu lebih edan dari apa yang aku pikirkan karena telah menghancurkan setiap kejahatan yang mencobanya. Snake, cara apa yang bisa membuatmu untuk menghapus bacaan si gubernur tadi kalau bukan dengan mencuri Golden Dolphin langsung di acaranya? Jika kita melakukan ini, kita akan memperkuat warisan kita sebagai penjahat terbesar sepanjang masa. Wah, 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 sobat, itu terlalu beresiko. Kita punya sahabat yang baik. Baik di mana, cenah? Kebebasan dan lihat hasil dari kerja kita itu sudah lebih dari cukup. Namun si Wolf tidak habis akal. Kalian ingat gak kalau si Snake lebih suka marmot daripada kue? Ya, si Wolf mengatakan, baiklah, kita tidak akan melakukan itu, tapi si marmot akan mendapatkan pialanya. Bagaimana Snake? Itu lebih enak dari kue? Yang membuat si Snake tergiur dan menyetujui rencana edan si Wolf. So here's the plan. Seperti biasa, setiap tahun upacara akan diadakan di Museum Seni Rupa di mana Golden Dolphin ditempatkan di belakang tirai panggung. Untuk bisa ke sana harus melewati 3 tingkat keamanan. Jadi langkah pertama kita harus berbaur. Profesor Marmalade, kita panggil saja si Marmot, adalah penerima Golden Dolphin tahun ini. Untuk bisa masuk ke sana harus melewati pintu lapis baja, bisa dibuka oleh kunci kartu khusus yang dipegang sahabat kita yaitu Bu Ketu. Dan yang kedua dilengkapi dengan pemindai retina dan dijaga oleh Kopassus. Bogoblah satu-satunya yang memiliki akses pada pintu kedua. Jadi langkah kedua aku harus mendekatinya. Hai Nyonya Manis, sampah tidak ada gunanya. Baru ngomong begitu sudah dapat suntangan. Sudah waktunya seseorang melawan penjahat, meskipun harus kukatakan belum ada yang berhasil. Mereka selalu melakukan hal buruk dan buruk untuk memperkuat warisan mereka. Ternyata kau tukang banyol, mister. Entahlah, satu-satunya warisan yang mereka perkuat adalah penjara seumur hidup. Dan lihat di belakang, sampah tidak selamanya tak berguna, ada yang bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang sangat indah. Oh ya, Bu Gub, saya tidak bisa melewatkan momen ini, boleh minta selfie? Hey. Oke friends, waktunya pertunjukan. Setelah masuk kita lanjut langkah ketiga berpencar ke posisi masing-masing. Dengan berbagai macam cara mulai dari penyamaran, pengintaian, hingga mereka semua berada di posisi masing-masing dan siap untuk mengeksekusi. Namun tidak dengan si Wolf yang tergiur dengan uang dan perhiasan si Nini. Mau mencurinya terlebih dahulu, namun si Nini justru malah terpeleset dan tidak sengaja si Wolf menyelamatkannya. Terima kasih orang baik, kau memang anak yang baik nak. Hal itu membuat ekor si Wolf bergetar, mungkin baru pertama kali dibilang orang baik dan setelah masuk pun sedikit menghuleng dengan kata-katanya si Nini. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu dengan kemampuan si Shark yang menyamar sebagai ibu-ibu mengalihkan perhatian dengan berpura-pura mau melahirkan yang membuat penjaga pergi dari posnya dan si Wolf peserta piranha bisa masuk dengan mudah menggunakan kartu yang sudah dicuri tadi dari Bu Ketu. Tinggal menyisakan 2 penjaga lagi, namun dengan mudah dibuat tak berdaya oleh si piranha dan mereka pun masuk menggunakan foto selfie bersama Bogub tadi. Symbol of how there's good even in the worst place. Hampir bisa mendapatkannya, namun masalah lain yang tidak terpikirkan mereka muncul, yaitu adanya senjata atau berupa keamanan anti-warp, piranha, snake, shark, dan tarantula yang berarti itu sistem keamanan anti the bad guys yang disingkat WPSST. Kalem lur, biar ku atasi ini semua dan ternyata tidak semudah itu. Sementara itu si Marmot sudah dipanggil untuk naik ke atas panggung yang artinya waktu mereka tinggal sedikit ditambah Bu Ketu yang hendak masuk ke ruangan si Tarantula. Si Tarantula mengerahkan segenap kemampuannya bahwa inilah saatnya untuk berubah ke mode hewan. Jadi sedari tadi itu Anda apa Taran? Sedangkan si piranha, dia kentut karena panik dan semua kentutnya masuk ke ruangan si Tarantula yang membuatnya hampir pingsan. Padahal tinggal sedikit lagi dan Bu Ketu pun membuka pintunya dari luar. Untungnya ada si Shark yang mengalihkan perhatian dan bersamaan dengan itu tirai akan dibuka. Namun Tarantula lebih dulu bisa menghentikan sistem keamanan WPSST dan ketika tirai dibuka pun mereka semua sudah berada di luar berhasil mencuri Golden Dolphin-nya. Namun ketika mereka akan keluar si Marmot berpidato kalau penghargaan ini tidak begitu aku perlukan, aku melakukan hal-hal baik karena itu membuatku tenang dan menjadi baik itu terasa sangat baik dan ketika kau baik kau akan dicintai.
Hal itu membuat ekor Siwap kembali bergetar utek-utekan sehingga penyamaran pun terbongkar dan The bad guys! meskipun sudah dikepung karena mereka merupakan penjahat kelas kakap, tidak ada panik-paniknya karena sudah menyiapkan plan B untuk kabur. Ya, sekarang baru boleh panik. Berita pun langsung tersebar ditayangkan secara live bahwasannya penjahat terkuat di bumi telah tertangkap dan Boketu baru menyadari bahwa seluruh hidupnya dihabiskan hanya untuk mengirimmu ke penjara dan mudah-mudahan bisa naik subscribe-nya, naik pangkatnya. Namun si Wo punya rencana, dia menyela pembicaraan dan mengucapkan selamat kalau Bugub telah berhasil menangkap kami dan kami tahu kami sumber masalah biang kerok, pembuat rusuh, tapi sayangnya kami tak diberi kesempatan menjadi sesuatu yang lebih dari penjahat dan si Marmot pun ikut bicara, bahasa kasarnya mereka memang sampah berjalan. Tapi sebagai orang teladan dia menyetujui kalau kesempatan itu layak diberikan seperti kita tahu acara gala, acara amal tahun ini akan datang. Jika aku bisa membuktikan di saat acara tersebut merubah orang jahat menjadi baik, maukah kau membebaskan mereka dan memberikan awalan yang baru? Dan itu diperkuat dengan kata-kata Bugub yang diucapkan kembali oleh Siwap bahwasannya orang bijak pernah berkata bahwa sampah pun bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang indah, membuat Bugub menyetujuinya. Tapi itu hanya demi profesor yaitu si Marmot, bukan yang lain. Meskipun di hati kecilnya Siwap ada rasa untuk menjadi orang baik, tapi dia mengungkapkan kalau ini semua adalah bagian dari rencana dan hanya akan berpura-pura baik untuk mendapatkan Golden Dolphin dengan cara yang lebih halus. Keesokan harinya mereka datang ke kediaman si Marmut untuk melakukan pelatihan jadi orang baik. Namun sebelum itu terdapat pajangan patung si Marmut yang sedang mengangkat lope, di mana si piranha itu mengira sebuah pantat dan si Marmut pun menjelaskan kalau ini adalah lampu dalam bentuk meteorit kawah cinta yang terhebat di luar sana. Kalian adalah penjahat, predator, sosiopat, tapi di dalam kalian adalah bunga kebaikan yang baru mekar dan akan merasakan sensasi positif memancar ke seluruh tubuhmu yang tidak disadari kalau itu sudah terjadi pada si Wow. Hal itu memunculkan ide buat si Marmot, di mana ada sebuah laboratorium pengujian hewan, terdapat 200.000 marmot tak berdaya diperlakukan dengan tidak baik oleh para ilmuwan. Aku ingin kalian menyelamatkan mereka, tapi ini adalah pencurian untuk kebaikan dan memberikan mereka kostum. Hey there, son. Dad? Mereka menjalankan aksinya dengan si Sak yang berpura-pura menjadi ayah si peneliti untuk pengalihan dan yang lain masuk lewat jendela dengan instruksi dari si Marmot bahwa jalan satu-satunya adalah melalui ventilasi dan si Snack sangat bersemangat melakukannya sedangkan si Marmut asli berpura-pura datang ke sana kalau bantuan segera tiba. Terus perhatikan pintu ini. Namun yang dia lakukan, si Snack justru malah memakan semua marmut di sana dan ketika si Wop akan mengeluarkan marmut yang sudah dimakan si Snack, tidak sengaja satu marmut terpental ke tombol pembuka pintu hingga terbuka dan mereka tidak terlihat seperti pahlawan, melainkan seperti pemburu yang sedang memangsa marmut. Hingga masuk surat kabar dan diketahui oleh Bugub yang langsung memanggil mereka, kalian sudah masuk tanpa izin, merampok, kekacauan, tidak ada yang berubah dan akan menelpon si Boketu yaitu si polisi. Namun mereka tidak habis akal, kembali si Wop meluncurkan aksi pesonanya dan menghampiri si Bugub. Aku tahu dengan apa yang terjadi pasti kau masih menganggap kami penjahat. Kami telah mencoba berjalan menuju kebebasan, tapi kami telah berubah. Si Wop seraya meyakinkan Bugub, namun Bugub yang telah memberikan kalian kesempatan dan kau tidak punya keberanian untuk memanfaatkannya. Apa kau pernah bertemu aku sebelumnya? Aku adalah penjahat dari setiap cerita, bagaimana cara orang mempercayainya, beda dengan setelan rapimu. Is that so? Si Bugub ternyata diam-diam mengambil cincin si Wop tanpa diketahui, membuat si Wop ngahuleng. Penampilan tidak selamanya menggambarkan kewibawaan, mereka bisa percaya atau tidak itu tidak masalah, yang penting kau lakukan yang terbaik, bukan untuk mereka tapi untuk diri sendiri, karena ini kesempatan untuk menulis kisahmu sendiri. Si Bugub pun pergi dari sana dan berkata, percaya atau tidak, aku mendukungmu Wop, dan si Bugub juga tidak akan melaporkannya ke si Boketu. What up? Malam berikutnya diberitakan secara live dari gala kebaikan si Marmot, di mana meteorit kawah cinta akan dipamerkan untuk pertama kalinya
Sementara mereka dalam perjalanan sedang mengatur strategi seperti biasa yang suka mereka lakukan ketika akan merampok, bahwa Golden Dolphin berada dalam sebuah kotak yang digembok dengan 5 digit kode acak yang belum diketahui siapapun, di mana kode tersebut disimpan dalam tas yang diborgol dengan buketu. Dan kode hanya bisa diakses oleh sidik jari yang sah, dan mereka pun akhirnya sampai. Mereka disambut si marmot seraya mengingatkan semoga sukses dan ingat semua mata tertuju pada kalian, bukan aku. Dan orang-orang pun bertepuk tangan menyambut orang baik, membuat semua ngehulang karena biasanya orang-orang selalu kabur ketika melihat mereka. Ya, mereka pun langsung berpencar ke posisinya masing-masing, sedangkan si Snake bertugas untuk mencuri kode dari si Buketu. Sementara si Buketu sibuk memperhatikan si Wop, disitulah kesempatan si Snake untuk mendapatkan kodenya. Namun greget si Buketu membuat koper tertutup penjepit ekor si Snake, dan yang terjadi... Nice. I get. Oh no. Hey. Untung saja Piranha bergerak cepat mengalihkan perhatian, balik ke sang letih ke sang badak keluar. Dia bernyanyi di atas panggung, diikuti yang lainnya memainkan musik, hingga tamu-tamu yang lain terkagum-kagum dan membuat si Buketu tidak jadi minum, dan kodenya pun 12345. Haneul etama asli. Sementara si Wop diajak berdansa oleh si Bugub sambil menyala minum air sambil joget. Mereka memasang jamer atau alat yang digunakan untuk memutus hubungan komunikasi perangkat telekomunikasi yang membuat si Tarantula bisa dengan mudah ngehack listrik di sana. Sesuai dengan rencana ketika si Wop mengucapkan kata-kata mutiara akan mematikan lampu, dan pada saat itulah Golden Dolphin akan ditukar dengan yang palsu. Namun si Bugub telah merubah rencana itu membuat si Wop tak kuasa menekan tombol lampunya, tapi tiba-tiba lampu tetap mati dan meteoritnya juga hilang. Meteorite is gone. Sempat menyangkal itu bukan perbuatannya, namun rekaman itu... So long, suckers. Run! Meskipun sempat lari, tapi mereka tetap tertangkap dan akan dibawa ke penjara. Namun lagi-lagi si marmot datang dengan pembelaannya terhadap mereka. Mungkin ini ada kesalahpahaman, biarkan aku bicara pada mereka. Si Wop pun meminta bantuan pada si marmot untuk memberitahu semua orang kalau bukan kami yang melakukannya. Namun apa yang dikatakan si marmot, kau adalah anak baik, itu mengingatkan pada Nini-Nini yang sempat si Wop tolong dan berkata sama juga kejadian-kejadian janggal lainnya, dan menerka kalau si Nini-Nini itu juga adalah si marmot yang menyamar, membuat si Wop bisa menyimpulkan kalau kita semua dijebak olehnya dan dimanfaatkan, dimana ketika dia mencuri meteoritnya maka kitalah yang akan disalahkan. So you finally get it. Ternyata semua tebakan si Wop benar, dan si marmot menginginkan meteoritnya karena memancarkan frekuensi elektromagnetik yang belum pernah ditemukan sebelumnya di bumi, dan akan memanfaatkannya untuk memecahkan rekor pencurian terbesar yang pernah ada, dan akan kuberi judul Wop sang penjahat terjahat di bumi telah ditipu oleh seekor marmut. Hal itu membuat si Wop ngadat, tapi lagi-lagi si Wop terjebak karena si marmot membuka pintu dan seolah-olah si Wop akan menyerang si marmot. Gege geming si Profesor Marmot, euy. Sedangkan si Bugub membuka kertas yang sempat si Wop berikan tadi, yang berisikan peta dengan lokasi yang sudah ditandai. Ternyata lokasi markas The Bad Guys, dan bermaksud mengembalikan semua yang telah mereka rampok. Wedas, penjahat kelas kakap, penjara naga tengah laut. Perpecahan pun terjadi ketika si Wop dan si Snake berdebat akan siapa yang salah di sini. Namun si Wop dia benar-benar sudah insaf dan akan menjadi baik, yang bertentangan dengan prinsip The Bad Guys, jadi jahat atau pulang ke rumah. Namun tiba-tiba ya, seseorang datang dan menghabisi semua para penjaga dengan mudah. Entah siapa, dari mana, dan bagaimana bisa sampai ke sana. Pasti bukan orang biasa, dan ternyata... Ya, dia ternyata Bugub. Namun si Wop kini menyadarinya kalau si Bugub sebenarnya adalah Crimson Paw, yaitu ratu kontra akrobatik Swiss Army, mencuri berlian Zumpango 2 kali tidak pernah teridentifikasi dan tidak pernah tertangkap. Hingga alarm berbunyi membuat para penjaga datang semua ke situ, dan
Tidak disangka dan tidak diduga, sekali hantaman sudah bisa meratakan para penjaga. Sesampainya di pantai, si Bugub berkata harus segera menghentikan si Marmot, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kalem Bugub, kau bisa mengandalkan kami, benar kan guys? Namun tidak seperti itu, si Snack yang masih kesal tidak mau dan tidak ada kata kita karena UNIN. Mereka pun pergi meninggalkan si Wop. Kembali ke si Marmot yang menggunakan frekuensi meteorit untuk mengendalikan para marmot di seluruh kota. Markas si Bugub ternyata lebih canggih yang membuat si Wop terkesima dengan peralatan yang ada di sana. Setelah si Wop disalin dan membawa senjata yang diperlukan, mereka pun langsung bergegas untuk mencuri meteorit terlebih dahulu. Sedangkan si Snake dan temannya kembali ke markas mereka dan menemukan sudah tidak ada apa-apa lagi di sana, padahal mereka sudah mencuri dengan adil dan jujur, hanya menyisakan satu es krim saja di kulkas dan memberikannya ke si Shark, tidak seperti biasanya, spontan. Itu membuat temannya heran bagaimana bisa seekor Snake yang pendendam, sangat buruk, licik, tidak jujur dan medit bisa berbuat baik dengan berbagi. Dan merasa kalau si Wop itu benar, kita bisa jadi lebih dari sekedar penjahat yang membuat mereka bergetar. Namun tidak dengan si Snake yang menantang kalau kita akan selalu jadi jahat dan pergi meninggalkan mereka bertiga. Inilah yang dilakukan para marmot, yaitu mencuri semua uang amal yang akan disalurkan dengan mengambil alih truk-truk pembawa uang dan akan dibawa ke markas si marmot. Sedangkan di sisi lain, si Wop dan si Bugub sudah sampai di markasnya si marmot. Ketika mereka masuk, si Wop menemukan ada yang aneh tentang Golden Dolphin yang tanpa penjagaan sempat diingatkan namun... Or maybe... Jadinya si Bugub juga ikut tersetrum dan diikat oleh si Marmot dan mengambil cincin dari si Bugub. Bagaimana cara kau mengetahui kalau kami akan ke sini? Simple, aku hanya dapat sedikit tips dari seseorang dan ternyata si Snake yang telah membelot memberitahu si Marmot akan kedatangan si Wop. Bagaimana rasanya dikhianati, Bung? Kejahatan tanpa latihan, boleh aku mencobanya? Nice. What about all that... Mereka pun pergi dari sana, sementara anak buah si Marmot menarik tuas. Itu membuat lubang di bawah si Wop terbuka yang berisikan bilah. Namun tiba-tiba kepulan asap hijau keluar dari lubang lain di mana si Bugub mengira itu gas beracun, berbeda dengan si Wop yang mengetahui kalau gas itu adalah bekok si piranha. Dan benar saja, mereka keluar dari sana menyelamatkan si Wop dan Bugub. Don't mind us. Si Wop DKK berhasil membawa meteornya dan akan segera diserahkan ke si Buketu untuk dibersihkan namanya si Wop DKK. Namun si piranha dia sangat ilik. Kalian yakin telah menghentikan pencurian? Lalu siapa yang mengendalikan mobil-mobil amal itu? Apa mungkin meteornya masih memancarkan frekuensi? Mereka merubah rencana, bermaksud untuk mengembalikan uang amal terlebih dahulu. Dengan mengandalkan keahlian si Web, namun aku membutuhkan semacam penjegat lintas sirkuit magnet. Maksudmu ini? Benda tersebut harus ditempel di semua kendaraan supaya si Tarantula bisa ngehack mobil dan mengendalikannya membawa kembali mobil beserta uang ke tempat yang seharusnya. Temui aku di kantor polisi, jangan sampai terlambat. Saat mereka akan sampai ke Mabes Polisi, Wop merasa ada yang kurang dengan melihat kursi kosong. Kita tidak bisa melakukan ini tanpa dia, meskipun seseorang yang sangat menyebalkan, tapi dia sahabat kita. Dan mereka pun melewati Mabes Polri kembali menghancurkan persepsi Buketu. Si Wop memanggil si Snake yang berada di dalam helikopter seraya membujuk untuk kembali, namun si Marmot lagi mengendalikan para marmot untuk menyerang si Wop. Si Snake mengingatkan untuk segera mengakhiri itu karena sia-sia. Kau tidak akan bisa menangkap si pengemudi handal. Si Marmot membenarkan itu dan... Si Wop pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mengakui kalau si Marmot menang dan akan membarter meteorit dengan si Snake. Si Wop mencoba akan melompati jalan yang terputus bekas awal jatuhnya meteor atau lokasi meteor terjatuh untuk menangkap si Snake yang dijatuhkan si Marmot.
Si Wop pun berhasil menangkap si Snake dan mereka pun kembali berkumpul. Untungnya si Wop sempat membawa pangait dan mobil yang ngejelegur membuat gebosannya mementalkan alat pengendali para marmot yang rusak terkena baling-baling yang secara otomatis baling-balingnya pun ikut rusak membuat helikopter tak bisa lagi terbang. Dan si Wop sudah disuguhin ketua beserta reng-rengan untuk menangkapnya. Tapi si Bogub menjelaskan kalau pencuri meteoritnya bukan mereka, justru mereka mau mengembalikannya. Mungkin ini waktunya aku jujur. Namun si Wop mencegahnya mengalihkan pembicaraan juga berkata kalau kami sudah selesai melarikan dirinya. Dan Bu Ketu, lakukan apa yang harus kau lakukan. Kami mungkin tidak mencuri meteorit itu, tapi kami mencuri banyak hal lainnya. Sudah waktunya kami menanggung apa yang sudah kami perbuat dan mulai awalan yang baru. Sedangkan si marmot justru malah dikira mengembalikan meteornya, berlaga sok pahlawan, carmuk si Babal. Namun itu ternyata bukan meteorit yang asli melainkan lampu yang pernah si marmut tunjukkan ke bad guys, dan ternyata itu ulah si Snake yang pada saat merasakan getaran dia hanya gengsi untuk mengakuinya secara pribadi. Dia bertindak sendiri, berpura-pura menawarkan diri untuk bergabung dengan si marmot yang padahal tujuan aslinya pada saat dia mencoba alat pengendali marmot dia gunakan untuk menukar meteoritnya yang asli dengan lampu lalu dibawa oleh si Wolf. Sedangkan meteorit yang asli, kalian masih ingat berlian yang dicuri Crimson Paw yang belum terungkap identitasnya? Ya, kita tahu itu si Bugub. Namun ketika itu si Marmot mengambil berliannya saat si Bugub sama si Wolf terikat yang terkena jebakan sebelumnya dan menaruhnya di piala Golden Dolphin yang jatuh ke sana akibat ledakan meteorit. Secara logika itu milik si Marmot karena berada di piala miliknya dan si Marmot ditetapkan sebagai penjahat terjahat di dunia dengan nama Crimson Paw. Sedangkan kejutan kembali terjadi, ternyata yang menaruh es krim saat mereka kembali setelah meninggalkan si Wolf itu adalah si Wolf sendiri. Secara tidak langsung si Wolf lah yang telah membuat si Snake sadar. Gile. Gimana menurut kalian gebrakers? Saya pribadi film ini cukup menggebrakers kan? Dimana ada beberapa plot twist bahkan saat mau ending. Yuk, password endingnya kita ucapkan bersama-sama. Ata ama atmat. Atosan.